Bongsu, Mingsu The Movie Lovers, review film-film dari Indonesia yuk. Kali ini kita akan review film berjudul Agak Lain. Without any further ado, check it out. Scene diawali saat malam hari di pasar malam Rawasenggol. Seseorang laki-laki berjalan menuju mainan biang lala dan mengagetkan temannya. Dia bertanya kenapa ramai sekali malam ini, dan ternyata ada sebuah mainan lempar air dan penonton menikmati malam dengan keseruan mereka. Tiba-tiba, penonton yang melempar air diberitahu oleh pegawai yang menjadi kambing hitam di permainan lempar air itu. Pegawai itu bernama Oki. Oki meminta penonton untuk berhenti melempar air karena dia merasa tidak enak badan. Namun penonton itu tidak menuruti kata-kata Oki dan akhirnya terjadi perkelahian. Karena terjadi kerusuhan, abang pemilik dari wahana permainan menyuruh untuk menutup permainan. Oki pun dimarahin dan meminta resign. Oki adalah mantan narapidana, dia tidak mempunyai pekerjaan. Lalu dia pun melamar di wahana rumah hantu. Namun teman-temannya menolaknya karena rumah hantu tersebut sangat sepi pelanggannya. Dan teman-temannya pun sedang membutuhkan uang karena mereka telah ditipu oleh oknum yang diiming-imingi untuk masuk tentara. Satu persatu saling curhat dan menceritakan masalah mereka kenapa mereka membutuhkan uang. Namun, Oki pun tetap meminta tolong untuk mencarikan pekerjaan. Dan tiba-tiba dia bertemu dengan Marlina, si cewek cantik, imut, penjaga rumah hantu. Marlina mengatakan, "Kenapa Bang Oki sudah bebas? Bukannya Bang Oki dihukum pancung?" Teman-temannya pun pura-pura nggak tahu dan menerima tamu yang masuk ke wahana rumah hantu tersebut. Tamu yang tengil datang dan mengejek mereka semua. Mereka semua cosplay hantu tapi tidak menakutkan, malah terlihat miskin dan kekurangan. Lalu, di hantu terakhir mereka kaget dan ketakutan karena ada gundul yang muncul di jendela. Oki pun langsung memberikan nasihat agar rumah hantu ramai lagi. Teman-teman pun menyerah karena mereka tidak mempunyai uang. Di esok harinya, Oki tiba di rumah dan ternyata ibunya sakit. Keluarga Oki tidak bisa menebus obat ibunya. Lalu Oki melihat sertifikat tanah di lemarinya. Di tempat wahana hantu, abang pemilik pasar malam marah-marah karena pegawai tempat hantu tidak ada yang membayar tepat waktu tempat mereka. Lalu Oki datang dan mengatakan bahwa tempat ini tidak akan diganti dan tetap akan disewa oleh mereka. Lalu Oki mengeluarkan sertifikat tanah dan menyuruh Obed untuk membuat surat kuasa. Surat kuasa tersebut untuk digadaikan dengan uang untuk memperbaiki rumah hantu mereka. Lalu teman-teman menyetujui usulan Oki. Di malam hari, Oki tiba di rumah dan menyuruh adiknya untuk mandi. Namun adiknya sudah mandi dan menyuruh adiknya untuk pergi. Oki pun menyodorkan surat kepada ibunya dengan alih-alih membohongi mamanya untuk berobat. Mamanya pun penasaran kenapa tumben sekali memakai tanda tangan untuk berobat. Lalu Oki pun tetap meyakinkan mamanya untuk tetap menandatangani surat kuasa tersebut. Di keesokan harinya, rumah hantu tersebut diperbaiki dan direnovasi sesuai dengan rencana. Lalu rumah hantu pun jadi. Di malam hari saat pasar malam, ada pasangan laki-laki dan perempuan. Mereka adalah bukan pasangan suami istri yang sah. Cewek tersebut melihat istrinya datang dan akhirnya mereka terpaksa lari dan masuk ke dalam rumah hantu. Laki-laki tersebut ternyata mempunyai penyakit jantung. Laki-laki tersebut bernama Pak Basuki. Pak Basuki ketakutan karena masuk ke rumah hantu dan tiba-tiba sakit jantung dan meninggoy. Karena mereka tidak tahu cara menyelamatkan Pak Basuki pun meninggal di tempat. Pak Basuki dikuburkan di kuburan tersebut. Lalu, cewek pasangan Pak Basuki datang dan menanyakan apakah ada laki-laki yang masuk ke sini tadi? Dan mereka menjawab, tidak ada yang masuk ke sini. Lalu, perempuan tadi mengatakan bahwa ini adalah obat jantungnya yang jatuh. Tidak mungkin Pak Basuki tidak masuk sini. Lalu mereka menyuruh perempuan tersebut untuk pergi. Di pagi hari, di tempat wahana hantu, Marlina sedang membersihkan tempatnya dan melihat topi kuning, lalu menaruh topi kuning tersebut di tengkorak. Kawan-kawan Oki sedang membicarakan bagaimana kelanjutan rumah hantunya. Apakah tetap dilanjut?
Mereka pun tetap yakin untuk melanjutkan rumah hantu tersebut. Tiba-tiba Mama Boris telepon dan mereka cosplay menjadi anggota tentara. Oki pun bingung tentang kelakuan mereka. Malam hari tiba, mereka siap-siap untuk cosplay hantu di rumah hantu. Saat sedang make upan, tiba-tiba pintu dan kursi bergerak sendiri. Mereka sangat ketakutan. Marlin pun tiba dan kaget melihat mereka. Marlin mengatakan kalau pengunjung telah datang. Pengunjung pertama mereka datang dan mereka pun ketakutan akan arwah Pak Basuki yang meninggoy karena penyakit jantung. Di pagi harinya, istri dari pengunjung yang meninggoy datang. Atau istri dari Pak Basuki datang ke kantor polisi dan mengatakan bahwa Pak Basuki telah hilang. Dia mengatakan bahwa hilangnya di pasar malam dan memberikan isi pesan tersebut kepada Pak Toha atau Pak Polisi. Di tempat lain, saat teman-teman rumah hantu membicarakan untuk mengusir arwah Pak Basuki dan mengundang orang pintar, mereka pun bertengkar. Lalu mereka dipanggil oleh abang pemilik pasar malam. Dan saat tiba di tempat rumah hantu, mereka kaget ternyata tempat mereka ramai pengunjung. Pengunjung mulai ketakutan dan mulai semakin ramai. Mereka ternyata mengunjungi kuburan Pak Basuki dan terjadilah keramaian di tempat mereka. Karena usaha mereka mulai ramai dan menghasilkan cuan-cuan untuk mewujudkan cita-cita mereka, mereka pun mulai membayar hutang-hutang mereka, mulai dari Boris yang menjadi tentara dengan membayar ke komandan, Abang Obed yang bisa menikah dengan Mutia dengan membayar keinginan orang tua Mutia, Abang Jejen yang bisa membayar hutang dari rentenir, dan Oki Bud bisa membayar makam ibu dan ayahnya. Dan akhirnya sertifikat tanah Oki bisa ditebus dan dilunasi. Saat mereka menonton TV, mereka melihat berita bahwa caleg DPR Basuki Munandar telah hilang. Dan mereka kaget ternyata laki-laki yang meninggal di tempat wahana rumah hantu tersebut adalah caleg DPRD. Malam hari tiba, mereka siap-siap menerima tamu. Lalu polisi datang dan masuk ke rumah tersebut. Polisi tersebut menyadari ada yang aneh di kuburan tersebut. Ternyata, polisi tersebut mencium bau pesing di rumah hantu tersebut. Polisi itu bernama Bang Toha. Bang Toha adalah komandan dari polisi tadi. Lalu Bang Toha jatuh hati dengan Marlin. Saat malam hari pasar malam selesai, tiba-tiba wanita cantik datang dan memergoki mereka. Wanita tersebut mengetahui kalau Pak Basuki telah dibunuh dan dikubur di pemakaman itu. Lalu wanita itu menangis di kuburan tersebut. Boris pun terenyuh akan wanita tersebut dan memberikan uang pendapatannya kepada wanita. Dan Boris memberikan pesan kepada wanita tersebut untuk pergi jauh dari tempat ini. Di pagi hari saat Oki melihat TV di rumahnya dan Abang Masar melihat berita di rumahnya juga, Abang Masar memberitahukan bahwa banyak komplain yang terjadi di rumah hantu. Komplain tersebut tentang banyak sampah yang berserakan karena pelanggan-pelanggan dari rumah hantu membuang sampah sembarangan. Lalu mereka memberikan solusi bahwa akan membayar Obed jika Obed lebih sering memeriksa dan membersihkan tempat mereka. Saat siang hari, Marlin diajak makan dengan Bang Toha. Saat makan siang tiba, Obed menelepon Bang Toha. Dan Marlin pun ditelepon balik oleh teman-teman rumah hantu. Mereka berencana untuk menemui Obed setelah tutup pasar malam. Obed yang sedang membersihkan toilet dan melihat dari jauh bahwa teman-teman datang dengan membawa alat-alat kebersihan. Obed pun ketakutan, lalu berlari dan jatuh dari mainan. Obed pun pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, polisi datang dan ingin memberikan pertanyaan kepada Obed terkait Pak Basuki. Mereka bingung dan merasa bersalah akan kejadian meninggalnya Pak Basuki. Mereka bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain. Oki pergi ke rumah ibunya dan menangis sedih. Ibunya memberikan nasihat kepada Oki. Lalu mereka bertiga membicarakan rencana mereka, yaitu rencana untuk memindahkan mayat Pak Basuki agar tidak terlacak oleh polisi. Lalu Jajan memberikan usul yang agak lain, yaitu memindahkan mayat Pak Basuki di makam Mama Eki.
Teman-teman pun merasa akan gagal rencana tersebut. Lalu dengan segala pertimbangan, Oki pun setuju untuk memindahkan mayat Pak Basuki ke makam Mama Oki. Saat ingin menyelamatkan diri, wanita selingkuhan Pak Basuki ditangkap oleh polisi. Lalu Oki dan teman-teman berhasil memindahkan mayat di TPO. Polisi datang ke wahana rumah hantu dan melihat makam kuburan telah digali dan diambil mayatnya. Marlina pun kaget. Dia tidak tahu apa-apa tentang mayat Pak Basuki. Marlina pun bernangis sedih dan melihat sepucuk surat di meja rias. Lalu Marlina memberikan surat itu kepada Pak Toha atau Pak Polisi. Lalu mereka pun pergi menuju makam. Tiba-tiba Oki ditelepon oleh adiknya bahwa mamanya meninggal. Akhirnya mereka ditangkap dan dipenjara selama 2 tahun 4 bulan. Lalu 2 tahun 4 bulan berlalu. Keluarga mereka menemui mereka. Adik Oki menjemput Oki dan Mama Boris menjemput Boris. Mereka mengikhlaskan kejadian yang telah terjadi. Lalu mereka pergi bersama ke makam Mama Oki. Lalu Mama Boris menyuruh Boris untuk menjadi satpol PP dan Mutia datang untuk menemui Benny dan mengajak menikah Benny dengan tamu undangan sebanyak 3.000 undangan. Benny pun kaget dan Benny pun pingsan. Lalu teman-teman menolong Benny. Nah, gimana keseruan film Agak Lain, Besti? Emang agak lainnya ceritanya. Saksikan terus Bingsu The Movie Channel dan updatean film-film seru lainnya. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching, Besti.